Halo Sobat Bisnis Shop. We got you bro. Oke, perkenalkan nama saya Aziz. Untuk di sini kita bersama dua rekan akan membahas buku Berpikir dan Berjiwa Besar ya. Untuk di sini dengan Mbak siapa? Halo, nama saya Kak Cika. Dan halo, nama saya Laila. Oke, bersama Mbak Cika sama Mbak Laila. Untuk di sini kita akan membahas di bab 10 ya, Mbak ya. Iya, benar. Di bab 10 ini judulnya mendapatkan kebiasaan bertindak. Untuk bab yang bisa diambil untuk di sini apa, Mbak? Kira-kira yang bisa dibuat masukan yang Mbak sudah baca di sini apa yang yang dari yang Kak Cika baca di bab 10 ini itu yang pertama, manusia itu ada dua jenis, yaitu yang pertama aktivasionis dan juga pasivasionis. Nah, kita di sini harus menjadi seorang yang aktivasionis, begitu Kak. Seseorang yang aktivasionis itu ketika memiliki kemauan dia langsung bertindak, langsung memiliki rencana untuk melaksanakannya. Sedangkan untuk manusia yang memiliki sifat atau kebiasaan pasivasionis itu hanya bisa merencanakan tanpa ada tindakan seperti itu. Oke, terus Mbak Lela ada yang bisa diambil dari bab yang ini, yang bab 10 ini? Kalau dari yang bab saya baca ini mengenai sebuah gagasan dan tindakan ya Mbak ya. Iya. Jadi percuma kita punya gagasan yang hebat, yang besar, tapi tidak ada tindakan di dalamnya. Sehingga apa yang membuat gagasan itu menjadi hal yang hebat adalah tindakan yang kita lakukan. Baik, untuk di situ memang digambarkan ya ada aktivasionis sama pasivasionis. Yang aktif memang dia langsung melaksanakan, merencanakan, langsung dilaksanakan. Kemudian yang pasif cuma merencanakan tapi tidak dilakukan. Iya, benar Kak. Gitu. Oh ya, di sini juga ada contoh kasus nih Kak dari Tuan GM. Nah, ini tuh bersama istrinya ingin sekali memiliki rumah, namun istrinya ragu-ragu untuk melaksanakannya dikarenakan terkait biayanya terlalu mahal begitu. Namun si Tuan GM ini memiliki tekad dan keberanian untuk mengambil tindakan untuk memiliki rumah baru, sehingga dia paginya dia pergi ke kantor, bilang ke atasannya kalau misalnya dia mau kerja tambahan agar bisa digaji lebih banyak. Nah, dari gaji tersebut dia bisa membayar uang muka untuk DP rumah. Setelah itu bisa mendapatkan rumah, dan Tuan GM bersama istrinya mikir lagi nih gimana cicilan per bulannya. Nah, setelah itu Tuan GM ini memiliki keyakinan yang sangat tinggi, tekad dan juga kemauan, dan akhirnya bisa tercapai memiliki rumah yang nyaman bersama anak dan istrinya. Sedangkan jika tidak mempunyai tindakan atau rencana maupun tekad, maka si Tuan GM dan istrinya tidak mungkin bisa memiliki rumah seperti itu. Berarti intinya keberanian dan perhitungan yang matang. Iya, benar sekali. Mbak Cika, untuk Mbak Lela ada yang mau dipoin untuk bab yang 10 ini yang kira-kira sudah dibaca tuh yang mana dari kasus-kasus ini? Kalau yang saya baca itu ada kasus dari Tuan CD ya. Dia ini seorang yang bekerja di suatu perusahaan, namun dia merasa dia kan mempunyai tambahan uang, dia ingin buka usaha. Namun ketika ia ingin memutuskan untuk resign dari perusahaan tersebut, ia selalu ada saja kendala yang mungkin menghalanginya, seperti misalkan kebutuhan anak yang mendadak atau mungkin kebutuhan keluarga yang meningkat. Terus ada hal lainnya yang membuat excuse dia untuk keluar dari perusahaan tersebut, sehingga akhirnya apa yang dia rencanakan selama ini pun hanya menjadi sebuah rencana. Dan akhirnya ini karena dari yang buku yang saya lihat, yang saya baca ini, karena sebuah perencanaan dia tuh hanya menunggu waktu yang sempurna, sedangkan kita kan tidak akan pernah menemukan yang sempurna ya Mbak. Akhirnya tidak terlaksana. Oh, berarti bisa disimpulkan ya Kak ya, kalau untuk kasus Tuan GM tadi dia seorang yang aktivasionis, sedangkan Tuan siapa? Tuan CD tadi pasivasionis. Jadi kayak Tuan yang GM tadi, kisah di situ memang apa ya? Nah, dia benar-benar merencanain, terus melakukan dengan matang, tekad usahanya tinggi, terus akhirnya terjadi gitu kan. Terus Tuan CD cuma merencanakan aja. Oke, terus
Ini aku juga kemarin juga baca untuk yang kasus yang pertama ini Tuan GN. Iya. Tuan GN. Nah, Tuan GN ini mengapa tidak menikah? Karena pada waktu sebenarnya itu dia ingin memiliki keinginan besar untuk menikah. Dia tuh pengen punya anak, punya istri, terus punya rumah dan sebagainya. Pokoknya di kehidupannya gitu loh, pengen punya rumah, punya istri gitu. Pada suatu ketika dia bertemu sama seorang wanita yang menurut dia itu sudah pas, sudah pinter, pokoknya udah cocok sama dia. Kemudian 2 hari sebelum hari pernikahan, mereka ternyata sudah sepakat untuk mau menikah. Sebelum 2 hari pernikahan ini, Tuan JN ini memikirkan banyak pertimbangan, berhati-hati untuk banyak kayak proposal, kayak pranikah gitu loh, kayak perjanjian pranikah. Ada 4 halaman, terus di situ semuanya diatur di situ. Jadi kayak untuk beribadahnya bagaimana, makannya berapa, pengeluaran berapa, terus apa yang nggak boleh dilakuin untuk istrinya. Pokoknya semuanya diatur di situ dengan tulisan yang rapi sama benar-benar resmi gitu. Nah, kemudian dikirimkan kepada calon istrinya ini. Terus calon istrinya sudah membaca semuanya. Dan ya kayak gitulah, maksudnya dia mengatur istrinya harus bagaimana, harus seperti apa. Jadi si istri akhirnya calon istri ini mengembalikan itu, kemudian menolak untuk melanjutkan pernikahannya karena di situ diceritakan bahwa semuanya tuh nggak harus berhati-hati dan waspada secara rinci jauh-jauh hari. Tapi jika suatu masalah itu muncul, kita bisa melakukan pertindakan-tindakan yang pas gitu biar nanti terjadi tidak sebelumnya. Jadi mengatur semua hal itu tidak baik sih sebenarnya gitu. Oke, jadi untuk di sini banyak kita dapat untuk kisah-kisah ya. Iya. Kira-kira ada yang relate nggak buat Kak Cika sama Kak Laila? Dari relate kehidupannya sendiri ya. Mungkin dari Kak Laila dulu deh. Kalau saya itu sering kali meromantisasi sebuah rencana, namun menakuti sebuah tindakan. Misalkan olahraga, saya merencanakan untuk pergi ke gym hari Rabu, tapi ketika hari Rabu saya membuat excuse, misalkan hujan, lagi capek. Sedangkan saya ini tuh pengen banget bisa konsisten dalam olahraga, namun akhirnya kondisi tersebut membuat saya susah untuk memulai karena saya suka menunda-nunda, seperti misalkan besok Rabu aku harus ke gym, sedangkan kan dari buku ini kita harus belajar, kalau bisa sekarang kenapa nggak harus sekarang aja gitu. Yang penting dilakukan. Perencanaan memang penting, tapi tetap harus diimbangi dengan aktivitas yang dilakukan itu. Oke, kalau Mbak Cika apa? Kalau dari saya sendiri kan saya 2023 ini memiliki goals ya Kak ya, ingin memiliki tabungan emas. Nah, sebelum hal itu tercapai, dari awal tahun Kak Cika udah nabung uangnya, lalu nanti bisa diwujudkan emas begitu. Alhamdulillah kalau untuk hal yang memikirkan kedepannya, alhamdulillah sudah aktif pasionis begitu Kak. Oke, berarti udah ada gambaran ya untuk yang relate di kehidupan. Kalau aku kayak Mbak Laila tadi, kayak ke gym tapi ternyata ada halangan yang kayak hujan gitu, dijadikan alasan buat diri kita biar nggak ke gym gitu. Ya kayak gitu, aku juga sering kayak gitu, olahraga tiap hari juga karena kayak gitu, jadi nggak terwujud. Aku kan pengen kurus gitu kan, pengen ngurangin berat badan biar sehat juga. Tapi pada kenyataannya kadang hal-hal itu muncul gitu kayak malas lah, lagi capek lah gitu. Jadi membenarkan hal-hal yang kayak gitu. Oke, berarti bisa disimpulkan ya Kak, dari bab 10 ini ketika kita memiliki keinginan itu harus dilaksanakan ya Kak. Entah itu untuk hasilnya maupun positif atau negatif, yang penting sudah dilakukan dan sudah mencobanya. Dikarenakan penyesalan itu selamanya ya Kak ya. Selamanya, dan itu datangnya di akhir. Iya, datangnya di akhir. Seperti slogan dari Nike, just do it. Jadi kalau emang kita punya rencana dan kita bisa mampu secara fisik, secara mental buat melakukannya sekarang, kenapa tidak? Kenapa tidak? Iya benar. Sekali. Terus
untuk kemarin aku sempat baca juga buat kayak itu juga relate di kalau kita mau membangun usaha gitu. Oh iya, banyak banget tuh Kak kasus seperti itu. Bisnis kayak gitu kalau memang kita udah merencanakan matang gini tapi nggak ada yang ngelakuin ya. Wah, sama nggak aja. jadi sama aja, Sama iya. aja. Banyak banget itu Kak di kehidupan nyata. Banyak banget kasus. Kadang kalau kita nggak nekat itu malah nggak akan kesampaian. Iya, benar. Jadi kayak udah jalan dulu aja gitu. Kayak kesimpulannya emang untuk di sini lebih kebiasaan bertindak langsung Iya, kalau udah iya. ada rencana langsung dilakuin gitu ya, biar nggak menyesal kemudian hari. Jadi buat teman-teman semuanya, ketika sudah memiliki kemauan atau rencana mau melakukan sesuatu di esok hari maupun berapa tahun lagi, sebisa mungkin harus dilakukan ya Kak ya. Ya, itu kesimpulan dari bab 10 ini memang kita dituntut buat dibelajar ya, bukan dituntut ya, kayak men-challenge diri kita biar bisa langsung bertindak setelah merencanakan sesuatu. Gitu Iya. ya. Dan tambahan fakta dari buku yang saya baca ini, kalau kita menunda-nunda sebuah rencana atau kita hanya menyimpannya itu hanya akan menimbulkan sebuah ketakutan. Iya. Jadi hanya tersimpan dalam dada, jadi hanya pikiran atau hal yang mungkin hanya imajinasi yang tidak terkeluarkan gitu. Ya, jadi gitu. Oke, untuk kesimpulannya sudah selesai ya bab ini ya kayak. Iya, sudah. Ya. Oh, ini bagus banget bukunya, wajib kalian juga kalau mau berbenah diri ya kayak gitu. Iya. Tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian di buku ini sudah cukup. Kemudian jangan lupa untuk kunjungi buat toko kita di Codeshop ya, di www.codeshop.com gitu. Jadi banyak peralatan kasir, kemudian mesin printer, supply thermal, printer ID card, macam-macam lah pokoknya. Custom bisa ya, juga custom ya, juga bisa. Nanti bisa kalian juga follow di YouTube juga ada. Nanti langsung di search Codeshop gitu ya. Jadi nanti kita juga di sini berjualan produk-produk kayak komputer kasir gitu-gitu. Semua peralatan kasir kita Peralatan kasir, menyediakan. ya. Yang bakal melancar usaha kalian. Iya. Ya, melancarkan usaha kalian. Oke, untuk di sini terima kasih sudah menonton untuk podcast pada siang hari ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.